Hag membuat beberapa perubahan dari kemenangan 2-1 atas Brentford di Liga Primer akhir pekan lalu. Andre Onana tetap berada di bawah mistar gawang, yang tidak mengejutkan. Pemain Kamerun itu tampil luar biasa dengan penyelamatan gemilang. Dengan cederanya Johnny Evans, Victor Lindelof telah dipanggil untuk bermitra dengan Matthijs de Ligt di pertahanan tengah. Tampaknya Diogo Dalot akan tetap berada di bek kanan dengan Lisandro Martinez di sisi kiri 4 bek. Casemiro turun ke bangku cadangan malam ini. Christian Eriksen akan bermitra dengan Manuel Ugarte di lini tengah. Noussair Mazraoui memulai dari peran nomor 10 saat Bruno Fernandes absen. Lebih jauh ke depan, ada satu perubahan dengan Joshua Zirkzee memimpin lini depan di depan Rasmus Højlund. Alejandro Garnacho dan Marcus Rashford akan terus bermain di sayap kiri dan kanan. Fenerbahce mendominasi penguasaan bola di babak pertama, dengan MU terlihat menyerap serangan lawan. Setan Merah kesulitan membangun serangan, dengan skuad Jose Mourinho menerapkan pres sure ketat. Manchester United membuka skor melawan Fenerbahce dengan Christian Eriksen mencetak gol keempatnya di Liga Eropa. Meski Noussair Mazraoui yang bermain sebagai pemain nomor 10 sedikit kikuk, tetapi tampaknya hal itu berhasil, karena pemain Maroko itu memiliki pengaruh pada gol pembuka. Manuel Ugarte merebut bola di kaki Fred, sebelum United maju ke depan dengan cepat. Joshua Zirkzee yang mengoper bola kepada Alejandro Garnacho di sisi kiri. Bola menemukan Mazraoui di dalam kotak penalti sebelum ia mengoper bola kepada Zirkzee, yang kemudian memberi assist kepada Eriksen yang mencetak gol gemilang. Babak pertama berakhir dengan keunggulan 1 gol MU. Di babak kedua, konsentrasi para bek MU nampak goyah. Tuan rumah mampu samakan skor melalui sundulan En-Nesyri. Meski kemudian Ten Hag mengembalikan Mazraoui ke bek sayap, Eriksen di posisi nomor 10 kesulitan menembus rapatnya pertahanan lawan. Antony yang baru masuk bahkan mengalami benturan keras dan digantikan Amat. Penampilan para penyerang MU memang kurang bergairah dan wajar gagal menambah gol. Pertarungan para sahabat ini pun berakhir 1-1. Manchester United saat ini memiliki pemain muda berbakat yang tampil gemilang di level junior. Dengan Erik ten Hag mungkin akan lebih baik jika bisa menilik lebih dekat Gabriel Biancheri. Pemain muda berbakat asal Wales ini telah mencetak total 14 gol di level junior untuk MU sejauh musim ini. Biancheri masih belajar permainan, dan mungkin masih terlalu dini baginya untuk digembar-gemborkan sebagai pemain hebat berikutnya. Tetapi jelas ada sesuatu yang istimewa di sana, dan penggemar Setan Merah akan senang mendengar tentang kemajuan yang telah dibuatnya. Baru berusia 18 tahun bulan lalu, hampir mustahil Gabe diabaikan Ten Hag. Mungkin ada ruang bagi Biancheri dalam beberapa pertandingan yang kurang penting, untuk setidaknya merasakan menjadi bagian dari skuad tim utama. Bisakah Erik ten Hag mempromosikan Gabriele Biancheri? Ia jelas tampak terlalu bagus untuk level permainannya saat ini. Jadi bisakah kita melihatnya menjadi yang terbaru dalam deretan panjang pemain lokal yang melangkah ke tim senior United? Lagi pula, terkadang hal-hal ini terjadi dengan sangat cepat, dengan Marcus Rashford memanfaatkan peluangnya ketika ia pertama kali tampil, mencetak 2 gol pada debutnya dan tidak pernah menoleh ke belakang. Baru-baru ini, Mason Greenwood juga menonjol di level muda sebelum masuk ke tim utama United, dan langsung tampak seperti cocok di sana, sebelum masalah di luar lapangan menggagalkan karirnya di Old Trafford. Manchester United akan melanjutkan pembangunan tim mereka hingga tahun 2025, dengan fokus masih condong ke lini tengah meskipun telah merekrut Manuel Ugarte pada musim panas. MU siap untuk merekrut 2 pemain tengah utama,
Dengan satu diharapkan selama jendela transfer Januari dan yang lainnya direncanakan akan datang sebelum musim depan dimulai. Perpindahan ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk meremajakan skuad sambil berfokus pada bakat yang sedang berkembang, sejalan dengan visi jangka panjang untuk masa depan tim. Christian Eriksen dan Casemiro akan meninggalkan klub pada akhir musim. Kepergian pemain Brasil itu akan meninggalkan kekosongan yang signifikan. Dalam hal kepemimpinan dan pengalaman di lini tengah, seperti halnya Eriksen, tetapi Setan Merah tetap berpegang pada kebijakan yang memprioritaskan pemain muda dan potensi. Pendekatan yang dilakukan sekarang adalah komitmen untuk membangun, daripada merekrut pemain yang lebih tua untuk saat ini. Ineos tidak mencari perbaikan cepat, tetapi menginginkan pemain yang lebih muda dengan potensi tinggi, yang dapat berkembang menjadi kontributor utama di tahun-tahun mendatang. Pergeseran ini mungkin berarti Manchester United terus menghadapi kesulitan jangka pendek, saat para pemain menyesuaikan diri dengan tuntutan sepak bola Liga Primer. Tetapi harapan jangka panjangnya adalah kesuksesan yang berkelanjutan. Menjelang bursa transfer Januari dan musim panas, para penggemar akan mengamati dengan saksama untuk melihat gelandang mana yang didatangkan untuk membantu membentuk fase berikutnya dari evolusi klub. Gelandang Denmark, Morten Frenrud, telah membuat gebrakan di Serie A bersama Genoa, dan Manchester United melihatnya sebagai opsi serba bisa yang dapat memberikan stabilitas pertahanan sekaligus menguasai bola. Ia telah dilirik oleh tim lain dan, pada usia 23 tahun, diyakini sebagai pemain yang sangat diminati. Serupa dengan itu, sesama pemain Denmark, Morten Hjulmand, pemain kunci berusia 25 tahun di klub raksasa Portugal Sporting, masuk radar dan kedua pemain tersebut akan dipandang mampu memberikan tantangan awal bagi tim utama jika direkrut. Mungkin pilihan yang paling menarik untuk bulan Januari adalah para remaja, termasuk Ferenc Pan dari Rosenborg. Di usianya yang baru 17 tahun, ia dipuji sebagai salah satu talenta besar berikutnya dari Norwegia. Rasmus Højlund sudah tampil mengesankan musim ini, dengan mencetak 2 gol dalam 3 pertandingan awalnya sejauh ini. Setelah absen selama 2 bulan, Rasmus akhirnya kembali beraksi penuh pada bulan Oktober, merebut kembali posisi awalnya dari Joshua Zirkzee dengan mudah. Højlund hanya dalam 248 menit musim ini, telah menggandakan jumlah gol Zirkzee dalam 526 menit, yang menyebabkan pemain asal Belanda itu hanya tampil sebentar sejak Højlund mencapai kebugaran penuh. 2 gol yang dicetak Højlund berbeda, tetapi dalam banyak hal menunjukkan sifat yang sama, yang menjadi pertanda baik untuk eksploitasi golnya musim ini. Golnya melawan Brentford khususnya sangat bagus saat ia mencungkil bola melewati Mark Flekken. Tetapi di balik awal musim yang kuat, statistik dasar Højlund dari tahun lalu menunjukkan bahwa ia ditakdirkan untuk menjadi striker kelas dunia. Musim lalu, Højlund berhasil mencetak 16 gol untuk United, 10 di Liga Primer, yang merupakan jumlah yang sangat mengesankan, mengingat itu adalah tahun pertamanya di sepak bola Inggris. Namun, yang membuat 10 gol liganya semakin mengesankan adalah bahwa ia mencetaknya hanya dari 7,64 gol yang diharapkan, dan melalui rata-rata 1,3 tembakan per pertandingan. Ini membuktikan betapa mematikannya ia ketika diberi kesempatan di depan gawang. Menurut ahli statistik legendaris Statman Dev, Højlund adalah salah satu pemain muda paling mematikan di Eropa. Saat berada di depan gawang, Højlund menempati peringkat sebagai pemain yang memiliki rasio gol per tembakan tertinggi di antara pemain berusia 23 tahun atau lebih muda sejak awal musim 2023-2024. Ia mengalahkan Benjamin Sesko, Jude Bellingham, Alexander Isak, dan Jonathan David. Dengan menggunakan data ini, kita dapat membuat beberapa asumsi. Salah satunya adalah jika United dapat meningkatkan kemampuan menciptakan peluang bagi Højlund, golnya kemungkinan akan meledak.
Statistiknya musim ini sejauh ini, dibandingkan dengan menit bermainnya dari musim lalu, dapat memberi kita indikasi apakah Hailun dapat menjadi pencetak gol terbanyak United lagi.